Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Bocah kok rabakat ahli swarga bro. Dong iki clear ya iki Muharram ben nonton niat be. Maksud ini kan bulan apa? Muharram ya nonton niat iki mumpung tahun baru. Nonton niat sing apik ta apik, sing elek rondo rapati elek wis nah apik kaboten yo elek dikurangi napa. Tak warai ini jajah bangun. Aku nak mulang ini ki hak koyo ning swarga, mulang wahab pas. Mergo mulang ini ki ra entuk apa. Lan aku pidato ora rondo merga. Iku ae tak kafaroi. Hasilnya tak gue pondok, tak gue rumah santri. Tapi ngaji tenan yo ngene iki, mesti ngaji wong ra jelas-jelas ngene iki. Murun salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serapati paham pokoknya itu rame-rame no? Ya tak bareng mereka ya pas itu cek eling kalau bahmun dalil ya kaum ittabi'ul mursalin ittabi'u malah salukum ajra. Padahal ma'ana rasul itu punya definisi banyak, yaitu orang yang dapat wahyu dari Allah lewat Jibril, orang yang dapat kitab suci, orang itu definisi rasul. Tapi di Yasin titik beratnya definisi itu yang tidak minta upah. Nah, definisi rasul itu kan kata misalnya orang dapat wahyu, yang dapat kitab suci, yang disuruh tablek. Tapi di ayat itu gak bakas itu semua. Yang dibahas apa? Ittabi'u malai salkum aja. Fal, rumah novel ya, beberapa kru gua benar diterang. Di definisi rasul sing gak jaluk apa? Untungnya definisi dokter rangono. Definisi kiai ora. Ya ana kiai sing bali lho niku rasul Gusti, karena rasul kudu maksum kudu sempurna. Nak kiai mboten perlu. Ya oleh ngilah-ngilah ngono ku ya oleh apa? Ben di pekerjaan ngilah no. Tapi kecuali kula jeling dhewe bangun ya. Makane kiai-kiai kados Mbah Zubair riyen mesti di desa binaan. Kula ngantos sakniki niku teng Jogja nggih. Ada kampus yang saya kerja profesional dapat royalti. Tapi saya mesti menyertakan ngaji-ngaji yang tidak dapat apa-apa. Ngiling-ngilingan itu perintahnya pangeran, no? Ngiling-ngilingan itu yang perintahnya. Ya udah ya, jadi nanti tugas di madrasah, sing jam tambah, untuk tambah ya apa-apa. Tapi nambah jam sing di luar. Enggak apa? Di luar jam, terus aja harap-harap. Enggak nangkas masjid buat tarif. Mulai masjid kok kodo takmir. Orang sering ditakoi wong bingung. Gus, wonten kiai ngaji rutin teng masjid. Disangoni nganggo dhuwit takmir wasal apa mboten. Kok takwane wong bedhe. Lah tak takoki lho kowe kaji sugih tak kaji melarat, kaji sugih. Nak wakofe kanggo bangunan gak oleh disangkno kiai. Tapi nak wakofe go kemaslahatan masjid oleh disangkno kiai. Maslahate masjid ku nak ono napa? Pengajian. Nak kepen ora khilaf ora usah tafsir sangoni kiai ne. Kepengen nganggo duit kas masjid kan duit murah kalah ngomong. Kok malah ngamuk lho Gus. Takok daripada ngomong di kesempatan ngamuk ayo mending ngono. Ya kan misalnya ono masjid lagi dibangun. Kira-kira entek 200 juta. Semua orang nyumbang itu kan bayangannya kan dienggo masjid sing entek 200 juta. Sebelumnya kayak pengajian akbar entek 10 juta pakai uang itu. Kira-kira sebenarnya ketemu pangeran terus yang nyumbang dikonfirmasi. Kebetulan kiai ini nyuwun sewu melete atau tidak sesuai definisinya. Misalnya kiai ini NU, lala sing teko sing ngaramno tahlil misalnya. Utawa sing nyumbang iku ora ngaramno tahlil, sing teko nyariatno tahlil. Donatur ngene iki kira-kira ikhlas gak? Misalnya aku pengaku mau ngalim, sebelum kiai ini Hamdani, ikhlas gak duit ikut digo Hamdani wis gak jawab jujur ya. Kira-kira ikhlas di digo keran apa digo nggak jawab dan ini hukum loh, buatan nyindir sinten mawon. Mulane ngendikane Imam Ahmad, Abu Hanifah, wong nak wakaf ning masjid kudu ditambahi wa masolihihi no. Mergo anggere go masjid ku maknane pikiran wong mesti bangunan kan digo keran, digo keramik. Sebelum gue pengajian akbar, gue podium itu misalnya podium tak berapa, sing mewah berapa? Gangsal juta. 20 jebule wong ape wudu ora ono krane, Beb. Sono sing jeding kepleset perkara ora layak kamar mandine.
Sing umpama di 20 juta iku gue iku selesai. Hisab gak kira-kira. Wah, banter. Kadang sing setuju adil ya rada drengki, ribet manusa ribet. Sing setuju adil ya rada drengki, sing setuju gak apa-apa iku nyepelekno hukum. Kayak milih didrengki mek nyepelekno hukum. Biasanya ngono manusa. Sing cenderung adil iku rada drengki. Mantap lah balik untuk sakmono. Sing munamuni ra apa-apa cenderung nyepelekno hukum. Ya dadi angger hukum mesti bainahu. Wis pangeran nggih hukum mimpeni damin, mimpeni farsiw wa damin. Hukum itu mesti ngono. Sing munamuni halal mesti nyepelekno, sing munamuni haram rada drengki. Iku manusa, wis ngono manusa wis lakone. Nah, hukum kudu nang tengah-tengah, kudu labanan kholison saikhul lisan. Ya contoh tengah-tengah ini rungokno tenan. Misalnya no masjid wis sehat, semua bangunan sehat, sistem wudu sehat, sistem sesuci sehat. Itu kan kebutuhannya wis rame. Takmir lah ngramekno masjid. Lah ngene iki nggo nyangoni Hamdani kok nyanyi apa. Mesti ya nyanyi sing religius. Ora dangdutan maksudnya iku ya saleh. Tapi ono masjid sing 200 juta itu uang induk. Jatah kamar mandi, jatah keran, jatah. Sebenarnya gue pengajian kalong 50 juta. Perkara nekakno tokoh nasional misalnya. Ya cara ya mesti hisab le dul duwe induk kok dienggo. Paham nggih? Pemene panitiane suku anggur merah, anggur putih. Wijo terus nang omah mangan bar mangan bontot waduh nganggo dhuwit kas napa? Masjid induk tabane. Jadi kedah dibedakno ya hukum itu mau mimpeni farsiw wadamin. Terus ada tadi kalau sampean muni haram jangan-jangan itu maslahat kanggo masjid. Nak kowe muni halal wong wakofe ku lilil bina walid toharoh kok dinggo panggung dong ya setuju ya iya dan setuju sing haram tak halal tak tengah-tengah. Saya baleni nek bisa wingi ngaji saya baleni. Dong ya. Hukum mimpeni farsiw wadamin iku hukum sing bener iku sing lahirno labanan kholison. Kowe munamuni haram kok nak masjid mati ra ono pengajian yo repot. Munamuni halal keseringan nganti gerus anggaran tohar sesuci yo repot. Kayak ngaji ini loh, ngaji ini halal tak haram. Nah dulu golek ilmu halal, tapi nak dulu dari bojo, wong ngaji ini yamine kok isu wis teko. Nak ra wong ngedok kewajiban ora ono. Ya eling-eling jadi hukum iku antarane ya mau misalnya masjid mati mergo ono pengajian, kuwi disalahno pangeran. Terlalu ono pengajian sing nganggo kas masjid sing iku jatah sesuci, kuwi disalahno pangeran. Wakaf itu tidak boleh digunakan kecuali peruntukan niate wakif. Dan niate wakif bayangno kan tak sumbang 10 juta ben kerane iku enak anak wudu. Jebule gue pengajian akbar tinggo podium. Semono kiai niku beda selera mbek kowe. Kula bolak-balik kula tak kiai sendet laporan Gus masjid kula Gus. Riyen tak wakafno kangge tahlil malah sakniki tahlil temen iku diharam. Sing walian yo nate Gus kula itu berkeyakinan ngoten niku bid'ah sakniki dienggo ngoten niku bar. Lha kan mesti membangun pikirannya kan ana masjid dibangun pikirannya duit iku dadi keramik. Dadi keran. Wong kula sering ketemu tiyang mboten nate itikaf tak takok iku ora tau itikaf kenapa. Kula nyumbang keramik Gus. Keramik kula semun itikaf. Jadi bayangannya iku ora nggo nyangoni mubalek tapi nggo keramik. Kemudian peruntukannya jadi podium. Ya tapi kalau misalnya ngaramno ya keliru, masjid itu ya ora urip nek gak ono pengajian. Ya ngono hukum iku mimpeni farsiw wadangan kudu nglahirno labanan khalis. Jadi seni ning ngelola hukum kena farsin ya najis, kena damin ya najis mesti ora bener, kudu nglahirno labanan kayak ngelola wedok. Wong saleh ngeduwi wong wedok iku ya apik. Mereka para wong itu fitnah, iman sak Hamdani itu ribet. Iman pas-pasannya para wong itu ayu kan masalah. Tapi misalnya wong soleh gak gelem ngurusi wong itu terus ngurusi wong fasik, kayak disalahno pengiran gara-gara wong soleh gak peduli akhirnya wong itu gitu
dibina wong sing ora bener. Al-i'rad an ta'limihinna juga al-i'rad an irsadina. Jadi repot ngelola wong wedok kan. Ngelola pejabat ya sama, ngelola masyarakat ya sama. Tak baleni aja. Kowe i'rad anin nisa, alasanum firaron minal fitnah wa apik. Aku mau para wong wedok ben ora kena fitnah wong wedok apik. Tapi juga firor an ta'limihinna wa irsyadihinna. Berarti kamu juga enggak ikut proses mengajari. Tapi kowe ngajari tenan yo fitnah tenan ning manamu sepiro. Lah, hukumnya orang anon ya orang ngiri kudu labanan khalisan. Dong ya. Kowe yang pejabat ya bodoh, kayak parak pejabat kok nang toma. Ora parak nak pejabat parak aliran sesat, kok yang repot ya Islam. Parak kowe men proposal wae. Yes ngono wis kira wis do tuwa to paham to maksudnya ge tengah kan. Dong ya. Dong dor. Wis cerdas. Lan kula niku teng mriki termasuk kiai utama. Kula ngajak Hamdani, Kang Ali terus semua. Perkara wis kiai, misalnya tak nderekno aku terus masuk kiai kok nggawa sandal, gawa tas kan yo kapan dadi kiai. Tapi nek ora tau tak jak yo ora roh carane dadi santri. Ita itu kok kiai dhewe. Wis kok ngono lah wis iki. Dok ya. Mangel temen rong kowe. Mulane Quran iku jamiul kalim, ora ana kitab suci kaya Quran. Yo nak gawe aturan ngono. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsim wa damil mesti lairno labanan khalisan. Wis ngono. Wong wedok ana wong saleh kok ngeduwi wong wedok, ngeduwi pejabat, ngeduwi wong fasik. Ape dari segi jauh dari fitnah. Tapi ya disalahno pangeran. Nek iki dibina wong fasik. Kalau ngomong gak gembina pejabat, cuma ketemu kiai sing pahami beda. Ya repot kita salah nang pangeran, nunjuk ngaji kue ra gelem. Tapi bareng kue gelem kok terlalu over, terus eling musolam panjang. Pertama sumbangane gue musola aja apik. Susu sanyo omah ya kok dilaporno. Mas ini buat nyintiri hukum guys, ini muharram. Ya nonton niat. Ijro. Iya. Angel. Ada nih kayak latihan angel. Proses. Lani Abdul bin Mas'ud mboten nate ngajak santri. Nang dinding mboten nate ngajak santri. Alasane zillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Masyhur tengene Ihyai. Wong nak kesuwe ngajak santri, iku suwe-suwe iku njupuk gelas iki lho 2 meter ra gelem. Midah gelas lho ra gelem, saking suwene ora pendereke. Jupukno, Cung. Jupukno. Suwe-suwe ku yo lali ra dekne ku abdun, dekne ning ngarepe Allah yen namung kawu. Tapi nak kowe ora tau ngajak santri ora roh carane santri ku didik iki. Wis ngono pengiran. Dadi wong nak kesuwen ngajak santri. Wis santri saleh lah kiai ini saleh lah nak kesuwen. Iku nanti kaget tenan karo sandal karo malian yo kaget tenan. Suwe-suwe lali. Hamdani sering nderakno aku iku lali. Malikno sandalku ora tahu. Mergo kesuwen dadi kiai. Lho gak iki cerita, maksudnya iki cerita. Jadi nak kesuwen itu tetap rapi. Tapi misalnya kue kok kesuwen jadi santri amen apa? Amen noto sandal kiaimu. Suwe-suwe kue yo lali. Bareng sandalan di toko malah kaget sandalnya sopo. Jadi pokoknya kabeh berlebihan itu rapi, no? Jadi sing dawuh Abdul bin Mas'ud, nak ning di daerah santri gak gelem. Mergo sing derekne kuwi ino, mergo kudu nurut. Sing diderekno lawan fitnah terus kumolu hurung jenenge dilatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Ya misalnya kita dadi kiai nek kesuwen, wong mobil kowe nyupir yo ora iso, moto oli ora iso, bareng oli telat karek ngamuk. Banyu radiator telat yo karek. Mergo kesuwen. Mestine yo salah sing duwe kowe kok bareng telat kok supir sing mbok. Tapi nak kowe dadi kiai kesuwen tawadhu amen nyupir, mikire ora pengajian, iki oli entek untuk duit konti. Akhirnya pas pengajian ora cerita hukum, cerita oli. Ketawadhuan amen nyupir ya. Lah semua hukum mesti mimpeni fardu
wa damin. Iku nak iso baini tenan antara betul iku melahirkan labanan khalison sa'ikhul lisyaribi. Nanti mulane iki ngaji iki Muharram niki dawuhe Mbah Mun, dawuhe bapak, dawuhe guru-guru apa-apa iku seimbang. Nek jare Mbah Mun kancane wong cilik terus gak maju. Kebakasane iku mangan sembako. Terus Indonesia sih mikir jembatan, mikir hal-hal publik sapa wong asing dipikir amen pribadi wae wong kancanan wong cilik anggere iso mangan ya wis cukup. Tapi kancanan wong gede terus ya sombong. Ya semono wis. Mulane kaya kula dadi kiai ra jelas, kula kancanan pejabat ya gelem, Hamdani ya gelem, Hamdan ya gelem, sak kecekele lah pokoke urip ngono apa. Iku ana ilmune, iku mung ngelola mimpeni farsim badan. Iku nglairno labanan Mulane contoh top itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa akrabe Nabi mbek Bilal ambek Ammar. Tapi ora akrab-akrab banget. Cara akrabe mau ambek Bilal mbek Ammar, mungkin ndak punya selera untuk futuhat. Untuk futuhat ning Romawi, futuhat teng Palestina, teng Konstantinopel. Baru kayak kancanan wong Quraisy. Orang Quraisy itu punya selera. Abu Bakar itu pedagang internasional, punya selera. Ada daerah mana yang belum dikuasai Islam. Umar itu selera, mergo Quraisy. Lane dawuh ulama-ulama tarikh, untung sing dadi khalifah wong Quraisy. Dadi duwe selera napa? Selera. Jadi artinya ngene, koyo apa Nabi akrabe Bilal Ammar, tapi tetep ra tau kandidat khalifah. Ngono kok angel temen nerangno kowe. Paham ya? Mau coba PP parek mau melarat terus khalifah ya mau melarat iki, ya ribet kan? Gak bakas jalan tol, bakas sembako terus ya ribet. Wah, tapi nak kancaran wong sugih tok bakasane sembako, bakasane tol jebule ra mikir. Rakyat yang melarat. Dong ya. Ya semono angel temen nerangno ya, dong ya. Jadi ngelola hukum itu kudu mimpeni farsim wa damin, ku kelola nglahirno labanan khalison sa'ikhul lisyaribi. Jadi kaya apa Nabi senenge ning Ammar, ning Bilal, ning Suhaib. Tapi Nabi nak rumbukan hal-hal besar mesti Abu Bakar sampai Umar. Aku iki Quraisy dan tokoh. Dia selera. Ini tokoh ra gadah apa? Selera. Mulane Umar nak nangisi Kanjeng Nabi ku gagah ngene tokoh. Ya Rasulullah, nangis kenapa ki nangis? Mergo roh Nabi ku gegere bekas khorisun nakhl. Napa ya karo saiki kloso pokoknya Nabi ku bekasnya kloso sing kasar tuh. Pokoknya kloso. Alasannya Umar apa? Saya ini sering jalan-jalan ke Romawi, ke Persia dan raja-raja mereka fina ibihim, mereka dengan segala kemewahan sehingga tidurnya ada perlu bekas untuk kasur empuk. Punya selera. Jadi kita pedulinya mbak Kanjeng. Bilang orang ngono ya biasa wae santai. Aku ya bareng ngono kan ya ribet. Jadi gak heroik kan. Misalnya kalau aku melarat terus numpak mobil elek macet, kalangan Hamdani ya biasa wae. Wingi motorku lagi macet Gus kadang kita yo ribet. Nah ketemu wong sugih kan terus ditawani ganti Gus. Kan lumayan loh. Dong ya. Orang ketemu Hamdani, kok wingi kalau motorku malah waduh Gus, malah diceritani. Roh kiai ini madorot tuh santai apa? Ya kita tak balen ya. Jadi ngaji ku kudu seimbang. Kowe wingi-wingi Rom surat Iqra itu paling pertama. Iku ya wis pinter kan. Ya wis saiki tak tambahi tambah pinter. Iku ana ulama darani iso wae hakikate iku Fatihah. Mergo awal Islam iku wis ana salat. Dan perangkat salat yang enggak bisa ditinggalkan itu Fatihah. Ya tapi ora sombong wong akeh terus kowe koyo pinter ya wis biasa wae. Biasa wae. Ora biasa wae ora usah sok-sokan kok. Biasa wae. Cuma logikane ngono. Mane ono wae ulama sendarane awal suratin nazalat itu napa? Fatihah. Mergo alasane wis ana salat. Lah salat iku mesti masuk salat maca Hizib Nasr kan yo ora ngarep. Maca Jal-Jalut kan yo ora ngarep. Salat yo maca apa? Fatihah. Nah terus ketika turun di Medina itu pengulangan, makanya tidak bisa kamu katakan Fatihah itu Madaniyah, tidak bisa. Ini jenis surat sing turunnya berulang-ulang. Balin. Orang nopo nak kamu mubang-mubang ora paham-paham. Maksudnya ya iki maksudnya takar rono zulu ya gini. Dong kan saya. Wes. Saya balen ini mimpi farsil
wa damil labanan khalisan saifal lisyarifin. Apalan ayat menurut apa? Kalau sering gitu tamu kok waduh, Gus aku dadi murid. Nabi hafal juz amma gitu. Jangan semak, aku pengalaman ya. Yes, ida samsukurat aku siniku. Aku kan roh pantangan yang hafid itu nak sama ya bro. Ida samsukurat, ida nujum kadarat, ida jibalu, suyirat, ida ini mesti mubang-mubang. Waduh agar pantangan yasin. Ayo faidahum sambil latih rambut turun, ijak komi itu. Akhirnya oh sing iku le Gus. Ya nak sama kul huwa ketunggal ya. Seribet. Soalnya pantangan sama itu sabsu kuirat mereka kan. Mana orang sholat ini kisah nyata. Orang imam engkek, ya engkek itu ya engkek. Sing makmum loro hafid kangal. Ini kisah nyata. Ngkoncoku kabeh. Sing imam ya kanjaku, makmume sing hasud itu ya kanjaku. Lah imam debutan kepengen engkek maca ida samsu. Lah sing wong loro iki sing urung takbir. Engko kidane terus kepluntir maksudnya muntir. Tenang. Bareng wa idal mau'udatu su'ilat sumpa. Lah cek iki wis maca Fatihah wis bar takbir do tenang. Dadi imame kebulet kepluntir sing calon iki batal salat iya bener kowe. Iku wis bar Fatihah bar macem-macem. Spontan nggak ngali bareng roh imamnya meluntir lu tenang. Mulane ra usah enggak nggih wae nak ngimami sing surat favorit lah kul huwa apa lah. Timbang engkek terus apa? Iki bulet to Gus. Nak maca lon-lon rawan lali. Nak cepet sakjane nak wong hafid kan seneng cepet ya. Mergo lisan wis manggon ya. Tapi kan isin Jumatan cepet. Sakjane semua orang lali kan cepet. Dasam suku iratu itu nujumu kata roda itu balu surat itu isyarat itu kita bagus surat itu harus surat itu kan eling nak London kan mamang dasam suku iratu dan nujumu semua itu masih eling di rumah nawang akeh boh ruwet ya jadi takarur nuzul ngoten kula balen malih ayat terus juga sama kejadiannya ketika Nabi di Mekah ya dikonfirmasi roh ketika di Madinah dikonfirmasi roh. Nah, itu karena yang tanya itu berkali-kali dari kelompok yang berbeda-beda, makanya rujuk wayasalunaka biasanya ulama negara ini kufaru Mekah, kadang disulis Yahud. Rujuk yasaluna itu sopo, wong akeh itu sopo. Karena takarrur soal akhirnya ngelahirno takarrurun nuzul, karena pertanyaannya berkali-kali, jawabannya berkali-kali. Paham ya? Nabi ora iso model koyo kowe terus. Kan kemarin sudah tidak bisa. Nabi itu ummi itu lugu, memang bagus begitu. Jibril turun lagi, nerangkan lagi. Paham gitu. Terus niki apa? An-namidhalika ayatul wal Fatihah wa suratal Ikhlas. Karena sama di Mekah itu Nabi juga punya pertanyaan. Kurang ajar, wong kafir jangan kurang ajar tenan. Tapi mbok mangkel iku ya ora kena, pas iku njen ra roh tenan. Jadi Kanjeng Nabi kan kritik, pangeran kok watu, rupane Hubal Lata, ana sing kopera, ana sing komas. Oke, ada pertanyaan yang yo pangeran yo ora komas, ora watu, ora kayu, ora daging manusa. Malah jape wong kafir jape yo kurang ajar tapi masuk akal. Siflana robba, amin dabin amfidotin amnuhasin. Nah ngono terangno lek mat aja muni ora emas, ora perak, terus jenis pangeranmu materine apa? Iki tenan iku ngaji tenan ya. Akhirnya turun kul wawahu ahad. Wae jawabe walam yakul lahu kufuwan. Oh pangeran kurang niku kabeh. Lah ternyata mungkin apa menah zaman dhisik gak ono mesos tenan. Jawaban iku sing paham kan ya yang tanya itu. Misalnya wong 10 ya orang 10 itu yang terkonfirmasi jawaban, paham ya? Nanti ketemu orang yang berbeda lagi, tanya lagi, akhirnya kan ya kira-kira ngono dong ya. Nah gue kan gak nganggur share. Dong ya. Ya kira-kira ngono. Mulane suratul Ikhlas termasuk sing terulang-ulang. Turunnya mergo pertanyaan siflana robbak. Amin dzabin am fiddatin am nukhas itu terulang. Ulang. Dong ya. Berarti berapa tadi yang didhawuhna Sayyid Muhammad terulang-ulang? Ayo waca ayatul roh Fatihah, surat Ikhlas. Jadi logika yang gampang itu tadi ya.
Kenapa Fatihah terulang-ulang? Karena syarat membaca Fatihah sholat harus Fatihah. Kalau kulhu jelas karena mereka tanya siflana robbak Muhammad, jika Tuhanmu tidak min dahabin, tidak min fiddatin, tidak min nuhasin, tidak min khosabin, tidak emas, tidak perak, tidak apa-apa, lalu jenisnya dari apa? Terus dijawab intinya walam yakul lahu, bahwa Tuhanku tidak sama itu semua. Nah iso bayangno zaman dhisik gak ono medsos, gak ono apa disatukan oleh mana ono sing takok meneh kok ketemu. Mau sing jawab wong Kudus. Baru jawab Kudus ketemu Jepara. Baru ketemu yang Maroke ngene. Ora paham takone kene. Ruwet kan? Utawa ketemu Hamdani bar takok wingi sesuke lali. Ngono neh. Pokoke walhasil takarrurun nuzul mergo wujudil muqtadi. Lha iku sing disebut wa minha wujudul muqtadi. Mana muqtadi itu wujud soal, ada yang menjadikan seperti itu, ada kondisi yang menyebabkan itu. Paham ya? Berarti itu termasuk apa? Wujudul muqtadi. Ada yang menjadikan harus turun lagi. Wes dong ya. Wes fare itu nanti. Lah perlu cek. Oh yang pun ngaji normal ya, seni yang pun Muharram wis. Kita kopi ke wis kan Hamdani wis. Kopi ini baru kayak kata, jadi si melarat asli kok Hamdani itu dia alasan. Kenapa melarat? Sok kena kopi itu. Usahaku jatuh padahal sedurunge kopi itu ya wis melarat, tapi kan. Wae kopi genane nyelamet wong akeh. Wong sing praiso nafkah ibojo dalah mari wae ngene dik. Aja men nuntut blojo wae apa? Covid. Pandemi. Padahal aslinya tampo iku ya wis. Kenapa dua alasan enggak? Oh kan ada nih, rai-rai ini seketoron. Kak kemarin yang gak iso nafkah bojo, gak iso nukok anak alasan apa? Pandemi kan? Terus sebelum itu mampu enggak? Ampun boten kan? Oh kena gue alasan. Parah. Parah. Soalnya nonton alasan. Jadi sebelum ada pandemi lebih parah ya? Jadi kan nonton alasannya. Jadi rasional ya? Ngono sih. Ya Val, kayak gak nyangka tuh orang ngomong diutek kayak Hamdan ini. Gak nyangka tuh. Naning dunia orang unik ini gak nyangka. Pandemi kayak nani itu sakit, tinggal salah-salah. Orang bisa nafkah ibu je berkono. Balas. Kalau kiai itu ora tau payu pidato, tak tahu kenapa ora tau pidato pandemi guys. Lah sedurunge iku ya foto ae. Repot. Wes iku dong ya. Kenapa surat atau ayat diulang-ulang? Karena ada al-muqtadi apa? Al-muqtadi. Atau izharu fadlin zaidin mutanazzil. Kalau Fatihah karena seringnya dipakai maka sering turun. Maka begitu penting, begitu diulang-ulang. Yes, kamane cara Jawa kayak pari lah. Pari berhubung penting makanan pokok mungkin 1 tahun di sawah itu bisa ditandur 3 kali. Tapi nak kayak uwi barangan ditandur seumur hidup wis. Yes, kira-kira kon sampai sering diturunkan betapa urgensinya surat itu. Ini jenenge apa? Izharu fadlin zaidin lil mutanassi. Wes dong kabeh iki. Wis pinter to? Siji at-tazkir wal mau'izah baleni semua. Ben koyo zaman TK. Siji at-tazkir. Ya, nomor 2 wujudul muqtadi, nomor 3 idharu fadlin zaidin lil mutanassi. Terus sing takarrurun nuzul piro sih? Ayatul roh, Fatihah. Saiki diwalik wae ben gampang ngapalno Fatihah, Ikhlas, ayatul roh. Ayatul roh mesti lali nek ngarep yakin lali wis. Ya diwalik wae yo. Fatihah, Ikhlas, roh. Ora usah muni ayat roh nyawa malah gampang ngiling. Ditambahi ayat tambah bingung. Nah, baleni apa? Ya, Ikhlas, roh. Wah, pinter sih. Top pokoknya, wah. Top. Stop. Nah, terus fungsi berikutnya model surat, model qiraah sab'ah. Terus banyak ulama iki cerita sab'ah ya. Kanca-kanca sing nekuni sab'ah niki kesempatan kula terangno. Tiang Tamim wis gamane wong Kudus mek wong Demak ngomongnya ya beda. Pati kota mek pati ini sing gago pati. Ayo go iku ndi? Pati kidul. Jakenan. Cak wangi.
Wong Kebumen sing mepet Purworejo, Purworejo sing mepet Kebumen. Purworejo sopan-sopan, bareng kena Kebumen ya. Ngapa Gus? Kayak kiyak Gus. Kalau sering ketemu wong Kebumen itu satu-satu. Nak bapak itu bener wong Kebumen, bapake. Ini wong Jawa sing salah, wong Kudus sing salah. Bapak itu kan ada K. Wong Kudus ini kan bapake. Berarti kan khudifatil kaf. Gue jelas salah. Sing bener wong Kebumen. Bapake kan wong ana K kan. Tapi nak ibu bener wong Kudus. Ibu kan ibu kan tanpa K kan. Wong Kebumen tetep ibu ke. Jadi satu-satu ning ya dadi cara aku dadi sareh qauluhu fi bapak. Iku bener wong apa? Kebumen. Mesti bener bapake kan dari awal ada K. Nah ini ibu. Ya dokter Wawang, ibu kan nggak ada K kan? Berarti apa? Ibu atau ibu ke? Ibu tapi wong Kebumen. Ibu ke, itu kane nolong kondi maksudnya. Tapi bodoh wong Jawa keliru, kok ibu terus kafe itu dibuat neng ndi? Apa bapak ke lho? Wong Jawa nak muni bapak Jawa mriki lho. Berarti apa ya sing ilang? K. Khudifatil kaf li ajli syartil idgham apa li adabil ikhtiyat to. Nah iki tak cerita sabah. Analogi kiase yo ngono. Kiase iku analogi. Misale ngene Kang Hamdan sing nekuni sabah kula terangno Kang Ali yo. Wong Tamim iku roe nak maknane cerita iku yo nganggo hamzah naba iku cerita. Mulane amma yatasaalun anin naba nganggo hamzah kan anin nabai yo nganggo hamzah. Lah nabi tenan niku, nabi. Iku man amba'a anillah, man amba'a ahkamullah wa ayyamullah. Orang yang menceritakan hukumnya Allah. Mestine fahuwa nabiun. Mulane wong Tamim moh muni nabiun, fahuwa nabiun. Lah iku Imam Nafi' itu margane Tamim. Komunitasnya Tamim. Mulane nak muni ora ya ayuhan nabiyu tapi ya ayuhan nabiu. Mergo wong sing cerita. Wah, memang kira ayat Nafi' nu ya ayuhan nabiu. Mergo sangka kata nabba'a yunabbiu. Imam Asim lah yang ngono Kang Hamdan kaya niku Kang Ali misale nabi ibadi, nabi nyeritakno sira. Ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Lah saiki nabi ku sing nyeritakno hukume Allah disebut mesti ora nabiun tapi nabiun. Tapi wong Quraisy gak seneng Hamzah. Sera cocok with Hamzah wong Quraisy. Masyhur wa Quraisyun lam yuhammis. Wong Quraisy mboten seneng napa? Hamzah. Akhire Hamzah digenti ya jenenge takhfif. Ora muni nabiun tapi nabiyun. Napa? Nabiyun. Nah kira-kira lah Quran iku ya tau turun diwaca nabiun. Ya tau turun diwaca nabiyun. Jadi ada pengulangan ini karena meng-ACC bacaan. Ketika mana ini? Sore Imam Asim wis menang. Wah, Jibril ini mulang kanjeng Nabi ku Maliki Yaumiddin bil mat. Ya, partainya kan Asim mbek Kisai, nama Asim di sinten? Nah, di luar Asim mbek Kisai semuanya kan baca bil Qasri. Nah, Jibril turun lagi ternyata bacanya Maliki Yaumiddin tanpa alif. Nah, di antara turun dua kali itu karena membenarkan dua model bacaan. Dong ya. Ya, makanya disebut bi wa yajuzu ayyakuna takrarun nuzul atau tikrarun nuzul li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Ya, fatanzilul ayah marrotan ala harfin agape maliki yaumiddin, paham ya? Wa marrotan maliki yaumiddin. Dong ya. Jadi Jibril yo kesel tenan berarti. Jadi cara oleh bahasa Jibril misalnya turun yang Magelang iku kudu muni pepake. Nak muni ning Kudus muni bapak. Kira-kira lagi analogi coba abrak kayak buat ini. Dan orang ngomong ini gak di kias ruwet. Merkawatil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Jadi analogi ku penting. Kau sing iso nyelametno Islam iku analogi kias. Pangeran mawon sing pangeran niku ora wis dat paling pinter ku pangeran. Iku mawon damel perangkat sing jenenge napa? Analogi kias. Misalnya ngeten contoh gampang. Wong kafir ora nyembah hubal, nyembah manusa, nyembah hal-hal sing ya sing niku lah lata usah.
Iku Hubal iku nak rusa ya diumbang. Misalnya tangannya protol itu ditoto, dilepo meneh. Wis pokoke ruwet lah. Niku pangeran agak contoh yang ini. Ono daftar buruh. Pangeran ora muni gak pangeran, daftar buruh. Wis elek-elek, daftar buruh. Sing daftar pertama iku calon pembantu sing cakep. Awake utuh, cakep, fahaman. Sing pendaftar kedua iku wis kopok, picet, pincang. Ora iso omongan. Cara iku daftar dadi pembantumu, ora usah dadi pangeran, keduren. Iku sing mbok tampa ndi? Ya sing cakep, sing pinter, ora sing kopok, sing picet. Lah yang dadi pembantu wae ora sah kok dadi pangeran, jare pangeran. Dadi pangeran bagi analogi ku gampang. Ini disebut wadharaba masalar rajulain ahaduma abkam. Abkam iku ora iso ngomong. La yaqdiru ala syai'in. Ngopo wae ora iso. Wa huwa kallun alamola kallun repotno. Dikono wae ora paham. Lha iku misale kowe gelem novel dadi dokter dia ajudan ngono. Lah kok nek dadi dokter dia ajudan ora mbok tampa. Lu ngono kok mbok dadekno. Pangeran ya iku rupane lata huza iku nak protol iku ngel-ngelo wong. Nek selumutan yo ngel-ngelo wong jenenge wa huwa kallun niku repot. Dong ten. Dadi ayat iku ayat spesial go nafekno liyane pangeran ora pantes dadi pangeran. Misalnya pangeran kok menuso, kok yo ribet. Berita duka telah meninggal Tuhan. Ya lucu, jenenge kok menuso suatu saat tetap mati, suatu saat loro. Ayo nilai pangeran diinfus nih dokter Noval. Yo ribet pangeran kok di. Mulane syaratnya pangeran itu kudu orang ngono kabeh napa? Mulane disebut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mulane diwaca tenan, nek sing wani dadi pangeran yo sing urip ora bakal mati. Mosok pangeran ana berita duka. Akhire wong do nangis kena apa pangerane wis mati piye? Ayo kan iki sapa yo ribet kan. Dong yo. Jadi tamsil itu penting. Lani watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Jadi tamsil itu mempermudah contoh. Lani wadharaba masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala kallun repotno. Aina ma yuwajjihu la yatibu. Terus dari pengira hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adl. Dong. Saya baleni ayatnya. Apa sih? Mikir wae, nek gak kulo ya mikir wae. Ayo baleni ayo wadharaba masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Kali kallun repotno napa? Matane aja kulun ngoten napa? Kallun. Ayo baleni apa? Kallun. Manane apa? Merepotkan. Merepotkan. Rom jek tak warai apa sedurunge sira? Murid nanya ini. Ya ini Muharram ya, pokoknya nonton niat. Jadi setuju ya nonton niat, setuju ya. Ya tadi nyai ku pinggindo ya, nyai rontok bayaran, ikut dikafari nyai sing ini. Ya kan kali ya, nyai sing mulangi iso-iso terus kan ono gaji ku tenanan. Tapi nak dudang manakiban yo ya tenanan tapi ya rada istighfar. Kan ono jatah ya, ono ya. Selain sangu kan tuwak paling gede, biasanya sing maca kan. Wis ngono jek bodoni, kadang waca ngarepe tok. Biasanya nak kesuwen diwaca. Diwaca kabeh tang ngarep buri. Tenane. Jawa rumahan. Yo manakipan sing umum ku lho, sing ana sanad-sanad guru-guru kita kan lu jenut. Dan iku waca. Yo ora sing ora sing lu jenut dania sing kan guru-guru dhisik-dhisik lu jenut dania to. Ana sing kawak-kawak iki lho. Lah anut ngono mau demi golek apa? Golek ringkes yo. Berarti ninggal sing kawak demi sing anyar demi apa? Lah ya demi apa? Demi cepet ya? Marah bener ya. Demi cepet ya? Apa? Cekaos. Ini misalnya ada pertanyaan fikih ngono piye?
piye hukume wong to amplop manakiban macane ra khatam. Kok wae piye hukum? Saiki ngene sing di omah nyalami templek iku mergo maca manakib ta mergo khatam manakib kudu dikonfirmasi. Muga-muga mergo maca ya ora mergo khatam. Nah maca kan ya wis maca. Gak kira-kira sing di omah nak nyangoni 50 menawa ikhlas. Nak sing nyangoni 1 juta. Ono lho nak daerah Juwono kan murah kan daerah kene, nak sing daerah belah-belah kan paling larang kan belah ya. Mulu dikonco sugih mergo pakar manakiban. Nak cerita wah manakiban ning desa Gus gak ngangkat. Paling 50. Nah aku minimal 1 juta. Iku nak along Gus dibaleni neh 2 juta. Ya kalau wangsuli malih nggih. Terus kitab Hikam niku dikarang kitab terus kula wangsuli malih nggih. Terus kitab Hikam niku dikarang oleh Ibnu Athaillah napa As-Sakandari. Terus beliau adalah murid dari Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas niku murid saking Abil Hasan Asy'ari. Nah, engkang menginspirasi perilaku ulama di Indonesia khususnya itu adalah tulisan-tulisan utawi madhab-madhab utawi pilihan-pilihan maslak tarekoh engkang dipegang kalian Abul Hasan sinten Asy'ari. Jadi niku nggih nguntungno tiyang Jepon. Madhab ini ora unik. Terus di antara yang diceritakan Syekh Abul Hasan Asy'ari, nate suatu saat ada seorang wali, di mana-mana wali itu nggih selerane namung kepengen parak pangeran, mboten kepengen dosa. Singkat cerita si wali ini berdoa di multazam, tempat paling mustajab, ya Allah, takdirkan saya supaya saya tidak pernah dosa lagi. Jadi ndonga supaya ora iso dosa meneh. Iku jawabe pangeran, fa aina ad'u ghufrani. Wong iku nek ora dosa iku sifat ghafur ku ora nganggur. Kok Allah niku wis kadung di sifat ghafur, zat sing akeh napa? Ngapurane. Dadi umpama donya iku ora ana dosa, iku sifat ghafurku terus piye? Dan niku sing dadekno tiyang boten terus seneng dosa niku boten, tapi seneng arep-arep rahmati Allah Subhanahu wa taala meskipun keadaannya nate napa? Dosa. Kemudian itu jadi madhab yang membedakan ahli sunnah dan tidak ahli sunnah. Kamane jadi gerakan ekstrim. Ini ku ahli sunnah ciri khasnya niku mbok wong tahu dosa kaya apa tetap dianggap Islam. Ada kelompok ekstrim khawarij sing darani wong nak dosa niku berarti wis napa ka? Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu. Lalu kenapa madhab Abul Hasan Asy'ari yang kita pilih? Karena kalau orang Islam kamu kafirkan, niku mboten ketemu, cara akal niku mboten ketemu. Nggih cara berpikir kita, masyhur Abul Hasan Asy'ari ngendikan, wong iku nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun. Kalau baleni malih tiyang kafir cilik ngantos 70 tahun. Itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafadzkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku hadhil kalimah satu ini. Kalimah syahadah niku saged ngilangi kekafiran 70 tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimatun dakhala fihal kafiru al-islam atau kalimatun sara bihal kafiru musliman. Jadi ngaji rileks, tanamkan di hati. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim, hanya sekali dilafadzkan. Masa lalu dengan kalimat yang sama tiang muslim menjadi kafir. Ini pun buatan ketemu akal. Makanya madhab takfiri, madhab gampang mengkafirkan orang itu jelas madhab
yang nggak ada rujukannya sama sekali, nggak ada pegangan ilmiahnya sama sekali. Wong kafir wae dadi Islam, mosok wong Islam dadi kafir. Mau perkara tahlilan ning kuburan. Gara-gara tahlilannya nyekel patok dianggap napa? Kafir. Mergo dianggap jaluk napa? Jaluk bae, jaluk kubur. Mulane dawuh Said Muhammad masyhur itu diterjemah di seluruh bahasa di dunia. Wong-wong sing ngafirno iku mbok yo sekali-kali nginceng iku ngrungokno. Lho kula nu sampean tahlil iku yo ora seneng. Kadang sing tahlil yo rada kurang ajar. Kula niku yang ben nak mati, nak sing tahlil nang Jepun ora seneng. Mergo yo rada sombong lah wong tahlil iku yo kadang rada sombong. Misale ngaten, kula kiyaine jenengan. Dongane ngene, ya Allah, ini guru saya. In kana muhsinan fazid fi ihsani. Kalau dia baik, itu ya tambahlah kebaikannya. Mosok murid muni gurune baik itu kalau itu kan ngenyak uang. Ini soleh-soleh permanen dianggap noah. Jadi dungane itu ngeper. In kana muhsinan fazid fi ihsani. Wa in kana musian fatajawaz anhu. Misalnya kalau dia orang buruk, kalau beliau orang buruk yang kau maafkan. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik pasti dilakukan sahabat, itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan sido kafir ngoten nggih mboten. Lha wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana andai. Saiki pertanyaannya gini. Kita sebagai kiai, sebagai guru, ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan ambek ingkana musian. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kowe rada kurang ajar lah. Dalam tahlil itu rada kurang ajar karena nyebut guru ora kode kana musinan tapi ingkana musinan. Maksudnya kalau sampean sebagai murid kan mendapat kode kana musinan. Guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana andekan orang baik. Tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayit itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh, ketoke ngatong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok mau berdasar inceng-incengan kok adoh niku ora jelas ya fatwa ini. Paham gitu? Terus jenengan kudu yakin, enul yakin bahwa mazhab kita itu yang benar, bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit, malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk mayit. Cuma redaksi sing rondok-rondok ngoten niku dikurangi lah. Nah kangge guru niku nggih dikurangi lah, dikurangi. Ya Allah, jenengan Maha Pengampun, kula suwun guru kula jenengan ampuni. Jadi ampun ngangge donga sing teng salat mayit. Nah sholat mayit itu kan memang ada sanatnya, memang semua bentuknya seperti itu. Tapi nak ning kuburan, kalau betul nanti itu ngoteng bangun ngoten, ya Allah ini guru saya, engkau anugerahkan beberapa ilmu, beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak. Kalau suwun jenengan tampi, jenengan dat sing Maha Pengampun, jenengan ampuni. Tapi betul ngangge ingkana ini, tangan-tangan muga aku jadi kiai ini tersinggung. Murid orang ajar, masuk darani gurune apik iku andekan. Tapi berhubung ra paham ya alhamdulillah ya tahlil yang wali songo ya banter-banter nganggo mik. Lah sing kene paham ya rada risih piye? Wali songo darani ingkana iku piye? Wah. Dadi niku mareni nggih, mulane kula suwun nak tahlil nyewa kiai sing alim lah ben rada bener, ben rada bener. Tapi ampun nyewa kula mboten purun. Kalau nu gak ada pondok, jadi buatan saya masyhur susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarang. Karena beliau lama sekali ngajar di MGS. Beliau Gus Maksum itu lama ngajar di MGS. Jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang, terus yang pernah keluarga sepuh. Saya datang ke Jakarta ke Pak Quraisy Shihab itu ya karena Pak Quraisy itu lama sekali bikin diskusi tafsir. Akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau. Jadi faktornya ya hanya karena itu, bukan yang lain. Terus kalau suwun jenengan kedah yakin kalau
faham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu faham yang salah. Karena itu bahaya. Terus bahaya kedua secara fikih. Secara fikih itu nanti repot. Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang, itu separuh masjid, kebetulan mereka banyak yang bisa ngaji itu terus gak sholat zuhur. Gak sholat zuhur. Tanya sama mereka, lu kok gak sholat zuhur, ini sudah masuk waktu. Kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau bid'ah kan dikafirkan. Akhirnya gak kafir, sholat. Efek dari mazhab itu panjang. Kalau betul faham mereka itu betul, berarti yang sudah kafir, orang kafir itu wajib sholat enggak? Enggak kan? Itu malah panjang kan, karena terus menjadikan orang Islam tidak nopo, tidak sholat. Nanti ke masjid tidak boleh, orang kafir nggak boleh masuk masjid. Itu efek fikihnya panjang. Jadi kalau suwun mazhab Abil Hasan apa Asyadzili niku dipegang. Nah itu madhab beliau itu implementasinya di teng kitab Hikam nih. Karena Hikam itu putu murid yang paling bisa mengimplementasikan, menjelaskan cara pandang madhab Abul Hasan apa Asyadzili sing dados thariqah napa Syadziliyah. Terus ketiga, itu cara pandang itu detail. Detail itu jelimet. Mesti sampean ora kepikiran. Misalnya begini. Ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain? Normalnya orang itu berpikir karena salahnya, itu keliru cara Abul Hasan Asyadzili. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Misalnya kita pembantu, elek, keriting, mecahno gelas, mesti langsung buat amuk. Alasannya mecahno gelas. Tapi nak sing mecahno itu wong ayu, kowe iso ngamuk. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah, kok gelas lemari, rasa gelas. Sama, kamu janjian sama orang, wongnya nyulayani janji, mesti mbok maki-maki. Katanya jam 10 kok udah datang gini-gini. Nah, tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi kowe iso ngamuk orang sing ngutangi kowe. Atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu. Atau kiainya. Artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat, itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Nah, maksiat juga gitu. Cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili, ketika kue roh misalnya cawe itu maco naik apa lah ninja atau apa, mesti kue darani wah siluput suwuk. Tapi nak dikadani, niku putune jenengan. Mesti langsung ya Allah jenengan sepunten. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain tuh karena kebetulan tuh tidak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga kita, pasti kan mikir ulang. Kue gedeng mau ngeras sholat, mesti sebabnya dua. Satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak anak kamu. Kalau itu anak kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah, bukan maksud no. Tapi kalau orang lain kue, pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya apa karena plus dia tidak anak kamu? Nah itu pikirannya Abul Hasan apa? Kue ngamuk itu gelas pecah, itu perkara itu pecah gelas apa plus yang pecah elek. Nah itu pecundang kita, itu cara pikiran Abul Hasan. Kita ini pecundang itu nggak fair, apa? Betul fair. Nah itu terus beliau diantaranya punya cerita Nabi Ibrahim itu pernah diangkat ke Allah di alam malakut. Di alam malakut kemudian ini ada di kitab Hikam juz 2 halaman 4 yang di bab ini yang saya baca. Ini cerita terakhir nih, bantu pun sampai tak ngaji suwi-suwi ora mesti paham, aduk sediluk. Nak sediluk kan dia alasan, kenapa ora paham? Salah Gus Pak ngulangi sediluk. Nah, nak suwi sampean ora paham malah ribet kan? Diulang suwi ora paham goblok tenan berarti kan gitu. Nah, ini untuk menjaga harkat dan martabat niku ngajine sediluk mawon dan takoki malaikat. Kenapa ora paham? Salah Gus Pak ngajine sediluk. Jadi duwe napa? Alibi lah gak ada napa? Pembelaan. Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut. Karena beliau seorang nabi melihat orang maksiat, ditanya sama Allah, ya Allah, itu orang-orang maksiat tuh makan dari rizkimu,
menempati bumimu dan semua fasilitas engkau bikin. Lalu menurut kamu gimana Ibrahim? Ya bunuh saja, matikan saja, sama Allah dituruti. Melihat lagi ada maksiat yang berbeda, selalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan. Jadi Ibrahim pernah jadi garis keras lagi, keras sekali. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Disuruh nyembelih apa? Ismail. Baru disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya, ini anak saya ya Allah, ini samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau nyuruh menyembelih? Sejarah ngetikane pangeran, apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak bunuh? Cara Jawa ini, cara Jepang ini raro rasane dadi aku itu pangeran sing gawe aku enak wae usul-usul kon mateni jare. Saiki gentenan, saiki anak sembelih. Rumang sama udah di pangeran gak sayang mbek kaula. Kowe tak dadekno nabi ku kon dakwah ora kon mateni. Nabi Ibrahim nangis. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebenarnya saat kita benci maksiat, itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat. Kita ada dak fairnya. Plus itu dak orang yang terkait dengan kita. Jika misalnya mau wangkel, misalnya penyanyi sing piye mau wangkel. Suatu saat penyanyi ku WA kuwe, masa aku gelem dadi bojomu, ilang mangkelmu kan. Jadi pecundang, kita ini sebenarnya pecundang. Nah, syukur-syukur memang makom kamu sudah tinggi. Memang benar-benar benci karena maksiat. Paribasane wayu gelem mbok rabi tetap mangkel. Tapi saya tidak yakin. Soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu tidak yakin. Dan saya kalau yakin begitu berarti keyakinan salah itu salah dan bodoh itu, karena itu nggak terbukti. Makanya ini kita baru kalian kitab hikam, karena ini acara ngaji hikam kula waos. Sedikit mawon kula waos ini jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelih Ismail tengah halaman 4 juz 2. Allahumma hadza waladi wa samratu fuadi wa ahabbun nasi ilayya. Fasami aqailan yaqul ama tazkurul lailah allati sa'alta fiha ihlaka abdi. Awama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta syaqiqun biwaladik. Jadi Ibrahim, anak kamu sembelih. Kata Ibrahim, ini nggak mungkin Gusti, ini buah hati saya, kenapa engkau minta ini tak sembelih? Apa kamu tidak ingat pernah mengusulkan saya menghabisi sekian hamba saya? Kalau kamu bisa sayang anak kamu, saya juga sayang hamba-hamba ku, enak we. Mikir. Jadi makanya kalau suwon kita ini hidup harus insaf. Nak kira dia duit, iku yo mangkal tenan, loro tenan. Terus bojomu mbok kon sabar pas kowe ra ngekeki duit, iku yo ora fair. Wis ben-ben ngamuk. Satu kelihatan cerdas. Memang kondisi nggak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah. Mosok diapresiasi. Pinter Mas kowe saiki dadi wong zuhud. Wah, ya ribet kan. Wes jos Mas sampean. Saiki ra duwe dhuwit, sampean wis dadi wong zuhud, wong waro. Tapi do mati bareng saiki. Jadi sebetulnya Allah bikin emosi itu andaikan boleh dibahasakan wis dipikir. Walau la dafwa inna safa'dhum bi ba'dil lafasadatil. Jadi bumi ini sebaiknya itu diisi dengan sekian perbedaan. Tapi tidak konflik loh, perbedaan dengan konflik itu beda. Saya ulang lagi, bumi ini sebaiknya diisi dari sekian apa? Perbedaan, karena justru itu bagus. Saya itu berkali-kali bilang, andaikan tidak ada pikiran kedua, ini dunia ini sudah rusak. Harus ada pikiran kedua. Misalnya ono wong kok terlalu apik mbek kanca, mesti bojone sampet. Wong gak men ngopi mbek kancane, ra tau ngapi mbek bojone. Tapi kalau ngopi mbek bojone terus, mesti kancane sing sampet. Wah, jok rabi lali kanca. Ribet. Manusa itu ribet. Kados kula dugi mriki ini hormat Gus Maksum. Nggih mungkin tok ganjaran. Tapi untuk dosa sidik-sidik ninggal pondok. Jadi ya sudah. Ya mau tidak mau, karena memang hidup itu tidak banyak pilihan. Ada orang sering ibadah di masjid, sholat, itu ya bagus. Tapi dia pasti tidak baik dalam sistem sosial. Umpama wong soleh kabeh ning masjid, itu dunia akeh sing mati. Karena tidak ada tim SAR paling murah. Loh iya kan, wong kecelakaan, itu penolong pertama itu orang yang di masjid apa sing tukang ning dalan-dalan. Artinya sing ning masjid iktikaf mesti ra duwe ganjaran nulung wong kecelakaan. Artinya ada kebaikan yang pasti nggak bisa dilakukan orang yang sedang di
masjid. Andai kan yang di jalan tuh orang-orang soleh itu wah dunia sebaldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Loh ya betul. Nabi pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah kita ini senengane ngegeng di jalan. Ya, kata Nabi ya sudah nggak apa-apa asal aktut thoriq haqqaha. Ya kamu memberi haknya jalan. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya nahi mungkar gini. Misalnya di bus itu ada orang soleh mayoritas. Itu sing nyopet ya wedi mergo mesti ditabuki wong akeh. Kalau yang di perapatan wong soleh kabeh sing beda itu ya isin. Mergo sing perapatan wong soleh kabeh. Lah masalah iki ra soleh kabeh, kemari ribet kan gak soleh kabeh. Jadi sebetulnya Indonesia itu aman kalau yang di jalan tuh soleh semua karena perempuan lewat gak diganggu. Ada copet gak berani, semuanya aman. Maka di Islam itu menyebut kebaikan itu jumlahnya banyak sekali. Tidak bisa kamu wah hebat-hebatnya wong sing ning masjid terus, tidak bisa seperti itu. Andai kan semua orang di masjid, nah ono kecelakaan pertama yang nolong siapa? Nah ono wong golek alamat tuh takok sapa kabeh ning jero masjid. Ribet kan? Nah, makanya ini Quran bikin aturan wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Yang enggak boleh itu duduk di jalan sambil mengganggu atau mengancam hal-hal yang baik. Tapi kalau duduk di jalan justru membantu hal-hal yang baik, maka ini disyariatkan oleh Islam. Jadi ini kita harus mulai mikir ya. Jadi walhasil ngendikane kitab hikam, bayangkan yang maksiat itu anak kamu, istri kamu. Pilihan kamu itu memaafkan dan minta dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika orang lain kamu minta supaya dilaknati Allah, ini tidak fair. Jika kita diajari guru-guru kalau minta ampun ighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Masih dikata wali jami'il muslimina al muslimat wal mu'minina wal mu'min. Itu filosofi yang luar biasa, kata jami' semuanya ya Allah engkau maafkan. Bukan keluarga saya tok, siapapun yang berkontribusi terhadap Islam ini engkau maafkan. Begitu juga di muqaddimah khutbah kula suwun harus ditradisikan wala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini kata pembeda. Mungkin orang baca hanya rutin, tapi kita yang nekuni ilmu, ajmain ini kata kunci. Fa inna ahlas syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Jadi tradisi madhab syiah itu apa? Ada sahabat yang begitu dimulia-muliakan berlebihan kayak Sayyidina Ali, dan ada yang dihinakan kayak Abu Bakar dan Umar. Lalu pembedanya dengan ahli sunnah apa? Kita menghormati sahabat wa sahbihi ajmain. Jadi hadhil kalimah kalimatun fariqah. Ini kalimah pembeda. Jadi ajmain buatan kalimah rutin terus ono jimati ono kasiate ini buatan. Kita maklumatkan ke seluruh dunia bahwa mazhab ahli sunnah ditandai dengan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mengenai dawe Basim wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nukrimu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama mazhab ahli sunnah apa? Menghormati keluarganya Nabi dan menghormati seluruh, ada kalimat apa? Seluruh sahabat. Jadi kata ajma'in itu kalimatun fariqah atau kalimatul fasl. Kalimat yang membedakan mana madhab syiah dan madhab ahli sunnah apa? Itu kalau jenengan ngaji teng Gus Maksum napa teng Kiai Haji Maksum di antara madhabnya sinten? Nabi Ibrahim yang diceritakan Abdul Hasan apa? Asyadzili, kebencian kepada maksiat kita semua pasti benci maksiat. Tapi gak fair kan yang satu kamu laknati, yang satu kamu doakan. Ujung-ujungnya apa? Ada unsur hadun nafsi. Kalau yang terkait dengan jenengan mbok dongakno di sepuro, nah yang enggak ada terkait mbok pasutno. Ini kan tidak fair padahal sama-sama apa? Maksiat. Kalau suwun polemik tentang ketentuan gimana hukumnya ziarah kubur, ya hukumnya baik karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati, bukan meminta sama yang udah bisa Muhammad kena arah percaya ya rungokno wong didelok kok ado pancen ya ngeri kan patoke diusap-usap bariku ndonga delok kok ado kan njaluk kuburan padahal mayite ngeluhe perkara mau kadang nek sing kiai ini rapati iso ngaji sampean ingkana wali kok darani napa ya Allah jika mayit ini andekan mayit ini baik maka dan andekan tidak lu cara kowe dadi mayite. Bocah ora jelas.
Mayit, nah makanya ini cobalah kalau sholat jenazah tidak apa-apa doa itu, karena sanatnya seperti itu. Ya, kalau doa guru ya diatur-atur yang baik lah, langsung mawon ya ghafiratunu wal khotiat gini-gini. Saya mohon beliau amal baiknya jangan terima, amal buruknya jangan ampuni, karena guru juga manusia tidak nabi. Boten terus apa? Pakai apa? Pakai apa? Ingkana. Apa? Kita beruk. Nah, mulanya itu setelah peristiwa ini Nabi Ibrahim menghentikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut saya ya pasti bagian dari saya. Artinya harus berhak mendapat syafaat. Tapi orang yang sedang tidak taat sama saya, kula suwun beri hak untuk tobat. Jadi ghafur itu artinya ya kasih waktu lah Gusti untuk tobat. Sehingga umat ini nggak berhenti berharap supaya yang sedang maksiat pun kita selalu berharap suatu saat pasti tobat. Kita berharap la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Quran sendiri menghadapi orang-orang maksiat masih selalu diberi harapan la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Ya tentu dengan sekian mauidhah, sekian hikmah, sekian amar ma'ruf nahi mungkar. Yang jelas kita sebagai ahlul ilmi ini tidak punya sanad model keras. Karena semuanya ini proses. Sama nggak bisa niru Nabi itu kan dulu perang Gus. Loh, Nabi perang dulu itu enak. Enaknya itu Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Itu Abu Jahal CS. Saiki ke perang kowe ora mesti bener. Musuh ora mesti salah. Terus kabeh tegas piye oleh tegas wong padha ora jelas. Riyen tegas kan gampang, Nabi mesti bener. Musuhnya mesti salah. Kan penak. Lah sampean masih macake santri ini. Cara tukaran mbek tanggamu ora mesti tak bela. Ya mergo ora mesti bener. Wong bapak nak cerita kula, ana imam masjid sepuh, istiqomah, geger mbek pengurus takmir. Ya kadang bener sing canom-nom. Kalau imam masjid sing sepuh iku ndekne wong paling sepuh kudu dadi imam terus jare bapak. Iku istiqomah apa mau digenteni wong liya? Itu banyak alumni sarang, alumni Pelosok Lirboyo nganggur gara-gara sing tua itu mau digenteni. Nah tapi misalnya kok sing nom ambisi ya salah, ono sing sepuh kok sing nom ambisi hidup itu udah banyak pilihan. Artinya gini loh, di wilayah istihad, di wilayah mikir itu potensi salah itu ada. Ya wow, kena abot keluargamu mesti sering ninggal bojo. Nah abot bojo mesti mengabaikan ibu kamu, saudara kamu. Nah ngono sing imbang Gus. Rai-rai pas-pasan wangi limbang. Ndak segampang itu ngelola keseimbangan itu ndak gampang. Karena hidup tuh wakana bena dzalika qawama itu ngukurnya ndak gampang. Kalau sampean sholat soft awal terus. Ini ada ulama yang kritik meskipun sholat awal paling apik. Kowe iku sapa kok ngarep terus koyok paling bener. Jebule kok ngarep jebule salah. Lah yo kan kuat. Orang maksa sholat awal terus yang Mekah, jebule salah. Jadi ono juga wali yang kalau sholat tuh nggak gurih, ditakoki, kenapa kayak sering nggak gurih? Aku iku isin, madhep pangeran kok hebat wae kok ngarep. Banyak juga cara pandang ini karena wilayah istihad, napa wilayah napa? Wilayah istihad itu kayak iya kayak enggak. Makanya dalam masa misalnya gini contoh paling gampang. Kalau ada boto gaweane wong Rembang cek wong Blora, itu kan sering kena teletong dan teletong itu jadi materinya. Ono sapi ngising ning kono dibaro terus diolah jadi boto. Terus kemudian boto ini jadi masjid. Itu najis apa enggak? Najis kan karena disuci enggak bisa materinya najis. Itu hanya boleh di mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu mengatakan alatut tadhir itu 3, air, turab, debu, dan anar, api. Alasannya mazhab Abu Hanifah, orang mukmin yang dosanya banyak itu disucikan dengan api neraka. Berarti api itu min alatit tadhir. Sebab itu botol yang sudah dibakar itu otomatis suci. Tapi saya berkali-kali fatwa, tidak boleh dikiaskan kalau kamu tidak ada air terus nyolder air, tidak boleh. Nanti ada orang mandi junub pakai api. Oh ya karu-karuan. Ya sudah, contoh itu hanya nggo botol mawon, aja mbok praktekno nak wudu ra ono banyu berarti oleh kanggo
saudara ya enggak. Tapi itu kan ilmu itu ya seperti itu. Akhirnya beberapa materi yang dari najis asal sudah ngalami pembakaran itu cara madzhab Abi Hanifah dianggap suci, kayak boto, kayak keramik atau peso. Dulu beberapa materinya peso ya kadang ada materi yang najis, tapi ini sudah ngalami pembakaran, maka dihukumi suci. Mungkin kalau contohnya aja go wudu lah, semuanya pesan gua aja digo wudu, aja digo mandi junub. Misalnya iwak itu kalau besar, cara Syekh Nawawi Banten itu tae cek dianggap najis karena bentuknya besar. Sekian intikal madzhab Abu Hanifah pun digoreng pun kena api, pun dibakar pun kena api. Jadi berarti pun apa? Suci. Nah itu jenenge madzhab. Jadi madzhab itu orang itu berpikir kemudian kayak iya kayak enggak. Makanya terus ada apa? Ijtihad. Nah, makanya dalam ranah ijtihad itu orang enggak boleh saling menyalahkan. Ya sudah itu sama-sama mungkin. Makanya kalau dalam ilmu usul fikih disebutkan ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu benar tapi ya mungkin salah, pendapat Anda salah tapi juga mungkin benar. Ini yang menjadikan ahli sunnah wal jamaah itu fleksibel. Fleksibel itu rileks. Karena di luar masalah usuluddin, masalah tauhid, itu ya mesti begitu. Sampean sering silaturahim ning kanca-kanca ning dulur-dulur. Apik. Tapi takokno bojomu wong kok amen lunga. Karena terus kadang silaturahim nak keseringan yo keliru. Silaturahim jam 09.00 wae wong kerja. Maksudnya piye? Ini kan makanya terus ada orang cara mencintai Nabi itu gak pernah sowan. Ditanya, "Loh kamu itu mencintai Nabi kok udah pernah sowan?" Ya karena kalau saya sowan ganggu Nabi dong. Nabi kan punya anak, punya keluarga. Kalau nemuin saya kan artinya gak ngurusi anak istrinya. Dan itu menurut saya benar, saya termasuk kiai yang jenis itu. Makanya kalau kamu sering sowan saya itu tidak tak biji bagus, itu tidak bagus. Itu pasti ganggu. Tapi misalnya seneng kok rasuan ya lucu, wong seneng kok ora tau sowan. Sampean milih ndi coba? Ini kan lucu kan? Lho sowan tuh mesti ganggu apa enggak? Ya. Tapi seneng kok ora tau sowan ya lucu kan? Nah itu istihad, maksudnya istihad itu ya ada sahabat yang senang Nabi itu gak pernah sowan. Ya hanya datang ke masjidnya ikut jamaah, tapi gak pernah sowan. Ada lagi sahabat yang kalau disuruh coba wajahnya Nabi itu kayak apa, saya gak pernah melihat. Padahal bertahun-tahun jadi sahabat. Karena ijlalan lahu, saya sangat menghormati beliau sehingga saya merasa gak berani melihat wajah. Ini banyak juga sahabat yang detail mensifati beliau, sampai hajibnya tahu, syaribnya tahu, semuanya tahu. Saking mencintainya, aku nak roh Nabi seneng delok. Sama-sama seneng, tapi cara mengimplementasikan, nah itu wilayah-wilayah napa? Jadi kalau suwun terbiasalah dengan beda pendapat, dengan biasa mawon. Dan itu kita dilatih. Makanya wonten makalah masyhur ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Atau sebagian disebut ikhtilafu ummati rahmah. Umatku yang berbeda-beda. Beda itu bukan konflik loh ya. Beda pandang, beda sudut materi atau metode atau maslak niku semuanya asal ikhlas dan berbasis ilmu niku kabeh napa roh. Yes, ngoten mawon menami-lami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sodri. Karena saya ingin ketemu sampean semua
dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakana, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Ya, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya. Kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan itu orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan erjuwa hawal yawm akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alannar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak seneng saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Kalau baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan.
Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu nggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena di NU, di ormas tertentu, di nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang Nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minat. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda.
Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan, ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang bisanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin, asawwaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya. Gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Nggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubu, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Yang kesini itu, yang sama jenengan. Kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama nggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau nggak kasil saya waduh Habib. Ini kayak doanya wali yang tadi. Nggak punya pilihan, nggak ada pilihan. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya teks
ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya teks di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap loh. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan itu. Dan kita juga kalau makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fakaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fakaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, enggak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya enggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman. Apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo polah ning dindi jajaki sana jajaki sini kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, nggak punya uang, utang jatuh tempo, kan nggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga gak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunnaul begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat kamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan gak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu ke situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya.
Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umroh ya dari Tanim, misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali, bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali, kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tanim, orang ya harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau tahnik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya, podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, saya baca. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman, tadi disaksikan Habib Ahmad, 433 di kitab, apa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu Allah Ta'ala. Fa man istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Fa man hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau dzurriyyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Dzurriyyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini. Melihat orang lain tuh gampang, bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi, nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu, ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu, pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecah no piring satu, piring sewu iso ngamuk. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik. Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat itu karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW karena kita yang salah pun kadung umatnya. Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mu'minina ra'ufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab Madaih, Tiba Berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didawi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka?
bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu nggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat. Dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca, dan alhamdulillah kita faham barokahnya para guru, dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah husnudzonni billah wa husnudzonni bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya nggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Sayyid Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Sayyid Hamzah ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tasdid huban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham ummata Muhammad, wa asli ummata Muhammad, wa tajawaz an ummati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairunas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya udah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat, engkau sudah tidak boleh mensyafaati. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmadhu bimahamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus
Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saya turutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak napa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mugi-mugi dapat barokah semua. Mantul dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu, tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya, kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di hikam saya halaman 15 juga, saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan, atau nggak punya kitabnya, atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat, atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu, tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Ya, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, udah keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini, tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan itu orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Jadi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena azab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwa hawal yawmal akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu gak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal, karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi, roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak seneng saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya,
Kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan.